He's coming soon. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan mendengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Yahweh Yimlok atau Yahweh yang memerintah. Yahweh itu memerintah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jauh sebelum dunia ini berkembang seperti sekarang ini, setiap bangsa ini memiliki aturan tersendiri. Zaman dahulu banyak sekali muncul kerajaan-kerajaan, dan setiap kerajaan itu pasti ada masa keemasannya. Ada raja-raja yang terkenal. Kalau di Indonesia misalnya kayak kerajaan Majapahit, itu terkenal, dan masa keemasannya adalah pada masa Raja Yamuruk. Dan itu pada masa keemasannya, masa di mana kerajaan itu luar biasa, sehingga sanggup menguasai seluruh Nusantara, bahkan bisa sampai ke luar negeri yang sekarang ini ada, saudara. Itu kerajaan wilayahnya, itu kerajaan Majapahit. Dan itu dari generasi-generasi terus sampai sekarang kerajaan Majapahit sudah tidak ada lagi. Nah, yang terjadi sekarang ini yang masih tertinggal kerajaan adalah kayak di Jogja, yang di Yogyakarta, yang ada di Surakarta. Nah, itu masih ada, saudara. Kayak di Solo ini ada Kasunanan dan juga Mangkunegaran. Kalau yang ada di Jogja itu Kasultanan, saudara. Kemudian ada kerajaan Demak, ada Cirebon, terus macam-macam, saudara. Tapi juga di dunia ini banyak sekali kerajaan-kerajaan yang hebat, seperti kerajaan Israel. Zaman dulu setelah rajanya Raja Saul, kemudian puncak kehebatan kerajaan Israel itu adalah zaman Raja Daud. Itu semua orang segan dan takut pada masa kerajaan Daud. Kemudian masa kehebatan selanjutnya dilanjutkan oleh Salomo, sehingga sampai Ratu Seba pun terpana dengan adanya Raja Salomo dan hikmatnya. Begitu juga dengan kerajaan Mitsraim pada zaman Farao dan seterusnya. Nah, Farao itu sebenarnya gelar, dan itu banyak sekali, ada Farao 1, 2, terus namanya itu tidak semuanya Firaun, tidak, saudara. Nah, itu masanya luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dunia ini tidak ada kerajaan dan pemerintahan yang kekal, nggak ada. Israel nggak ada. Bahkan setelah Raja Salomo kerajaannya terpecah, saudara, terpecah-pecah, dan ada Israel dan Yehuda, dan terus kerajaan Majapahit juga nggak ada. Terus tidak ada yang kekal, saudara. Mungkin generasinya masih ada, tetapi keemasannya sudah nggak ada. Jadi di dunia ini tidak ada kerajaan dan pemerintahan yang kekal. Semua ada masa waktu dan kejayaannya. Namun hanya kerajaan Abba Yahweh, pemerintahan Abba Yahweh Elohim yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Bapa Yahweh Elohim. Makanya dikatakan Yahweh Yimlok Laolam Fa'ed, kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan demikian, saudara. Yahweh Elohenu ba'alunu adonim sulate khalafat bekaniskir smeha, yang artinya, ya Yahweh Elohim kami, Tuhan-Tuhan lain selain Engkau telah memerintah kami. Hanya kepadamu sajalah kami akan menyebut namamu. Mungkin generasi-generasi akan berganti. Setelah Raja Saul berganti Raja Daud, setelah Raja Daud berganti Raja Salomo, dan kemudian terus Rehabeam, Yerobeam, dan terus sampai ke dan kerajaan raja-raja yang lain. Dan kitab suci mengajarkan semuanya akan berganti. Engkau telah memerintah kami, hanya kepadamu sajalah kami akan menyebut namamu. Tetapi Bapa Yahweh Elohim itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Makanya disebut apa Yahweh Elohim itu Meleham Lahim. Yesua itu Meleham Lahim, raja di atas segala raja. Amin. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang pertama,
kita harus lakukan apa sehingga supaya kita tahu bahwa pemerintahan Yahweh memerintah itu kekal selamanya. Yang pertama adalah menjadikan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach itu sebagai Elohim. Artinya sebagai Tuhan, sebagai pusat penyembahan, pusat pemerintahan kekal bagi kita. Amin. Di Indonesia presiden sudah berganti-ganti, dari mulai Soekarno, ganti Soeharto, ganti Pak Soekarno, Pak Soeharto, ganti juga Pak Habibie, ganti Bu Megawati, Gus Dur, Bu Megawati, terus kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga sekarang Pak Jokowi. Terus nanti berganti terus pemimpin kita, saudara. Tetapi sekali lagi yang menjadikan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, artinya sebagai Tuhan, sebagai rajanya, sebagai Tuhannya sampai selama-lamanya. Amin. Dan sebagai pusat pemerintahan dan penyembahan yang kekal, artinya sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan pun kita akan berjumpa dengan Elohim di kerajaan Samayim. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 146 ayat 10, di situ dikatakan Yimlok Yahweh laolam Elohai Sion ledor vador haleluya, yang artinya Yahweh akan memerintah untuk selamanya. Elohimmu Yasion turun temurun haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yahweh akan memerintah itu untuk selama-lamanya. Artinya kekal sampai selama-lamanya. Elohimmu Yasion akan turun-temurun terus sampai hari ini akan terus. Sekarang saudara bayangkan, Israel itu mengalami aniaya banyak sekali, sering kali saudara. Mulai satu, di pembuangan di Babel, dia ada di Babel, di Persia saudara. Kemudian terakhir pembantaian Nazi, di Holocaust, sampai 6 juta orang Yahudi itu dibunuh saudara. Tapi apakah sampai hari ini orang Yahudi ganti iman? Tidak saudara. Padahal penderitaannya luar biasa. Kalau saudara yang pernah lihat film itu, luar biasa mengerikannya saudara. Itu ada orang yang dimasukkan truk, kemudian semuanya ditelanjangin, laki-laki, perempuan, anak-anak dimasukkan truk. Kemudian begitu sudah ditutup, dikunci, itu knalpotnya dimasukkan ke dalam tempat itu, dalam box itu saudara. Saudara bayangkan, di situ sudah tidak ada udara, ngisepnya asap. Belum ada yang dimasukkan ke tabung dan dikasih gas beracun. Semuanya penderitaan saudara. Tapi imannya tetap sampai hari ini. Amin. Nah, bisa nggak kita juga mengalami, kalau membuat kita itu kuat? Kita akan menjadi kuat jikalau kita menjadikan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach itu sebagai pusat pemerintahannya. Amin. Karena di dunia ini hanya sementara. Berapa usia kita? Sehebat kita 60, 70, dan kalau masih ada kekuatan 80. Saudara. Jadi, tapi setelah dipanggil Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Disitulah kita bersama dengan Aba Yahweh. Yang kedua, menyembah, memuji dan mengagungkan nama Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach sebagai sentral atau pusatnya peribadahan kita. Amin. Jadi pusat peribadahan kita itu tetap harus menyembah Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi menjadikan, kalau pemerintahannya Bapak Yahweh, ya yang disembah Bapak Yahweh dong. Betul gak? Kalau kita, kerajaan kita itu Bapak Yahweh, yang disembah itu Bapak Yahweh. Dalam kitab 1 Divri Hayamim atau 1 Tawarik 16 ayat 36 dikatakan demikian. Baru Yahweh Elohi Yisrael mina olam ve'at ha'olam wa yomru kal ha'am amin wa halel la Yahweh. Yang artinya saudara, terpujilah Yahweh Elohim Yisrael dari kekal sampai kekal. Amin. Elohimnya Yisrael itu yang namanya Aba Yahweh itu kekal sampai kekal. Jadi kekal selamanya. Dari kekal sampai kekal, maka seluruh umat mengatakan amin. Dan terpujilah Yahweh. Amin. Jadi saudara, kita menyembah Elohim yang kekal dari dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak pernah berubah saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan saudara yang dikasih hanya hadiratnya saja. Bayangkan hadiratnya saja
bisa menghancurkan musuh, hadiratnya saudara, di mana keberadaannya itu ada, yaitu saat tabut Elohim atau tabut Yahweh dirampas oleh orang Filistin atau Filistin saudara. Dan saat dirampas itu ditaruh di dekatnya kuil Dagon atau tempat tuhannya orang Filistin. Apa yang terjadi? Besoknya patung Dagonnya sudah rubuh. Kemudian besok lagi begitu lagi saudara. Sampai yang terakhir tangan, kaki, dan kepalanya terputus. Jadi kalau sekarang ada pemburuan mutilasi, jauh sebelumnya tuhannya orang Filistin sudah dimutilasi oleh Bapa Yahweh. Terpotong satu persatu tangan, kaki, dan kepalanya. Itu membuktikan bahwa Bapa Yahweh itu kekal selamanya saudara. Yang ketiga, yang terakhir, suatu kebahagiaan menjadi umat yang menyembah apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Jadi ada 3 hal saudara. Yang pertama harus menjadikan Bapa Yahweh sebagai pusat pemerintahannya. Jadi segala sesuatu itu pemerintahnya Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dalam kehidupan spiritual kita. Amin. Dalam kerohanian kita. Yang kedua, menyembah dan memujinya ya kerajaannya siapa? Bapa Yahweh. Yang kita sembah ya Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Kenapa? Karena kekal kerajaannya. Yang ketiga itu suatu kebahagiaan jika kita menjadi umat yang bisa menyembah apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Karena banyak orang sudah dikasih tahu aja belum tentu mau menerima. Tetapi kita bisa menyembah dan menerimanya Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Dan bedanya saudara, banyak orang berusaha mencari Tuhan. Banyak orang berusaha mencari siapa Tuhan saya. Tetapi bedanya Tuhan kita yang mencari kita. Amin. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya bukan manusia yang memilih Tuhan. Tetapi katakan akulah yang memilih kamu. Bayangkan kita yang memilih Yeshua sendiri. Kalau banyak orang berusaha mencari Tuhan, tetapi justru karena kasihnya Tuhan memilih kita. Amin. Wes ini tak ambil, dijamah. Jadi kalau kita ini bisa mengenal kebenaran itu bukan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach yang telah memilih kita. Amin. Dalam kitab Tehillim atau Mazmur 144 ayat 15 dikatakan saudara, Asrehaam sekakalu Asrehaam se Yahweh Elohai. Berbahagialah bangsa yang seperti itu. Berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Amin. Sebenarnya kalau ayat ini diterjemahkan lebih tepatnya akan begini saudara. Berbahagialah umat, karena am itu umat, kalau bangsa itu goy saudara. Berbahagialah umat yang seperti itu. Berbahagialah umat yang Elohimnya adalah Yahweh. Amin. Jadi satu kebahagiaan kalau kita punya Elohim namanya Yahweh. Yahweh yang turun ke dunia dalam wujudnya manusia, yaitu Yeshua Mashiach, yang sudah memilih saya dan saudara. Amin. Yang membuat kita masuk hitungan Tuhan. Jadi saudara, yang kita sudah masuk dalam kerajaannya. Dan kalau kita sudah masuk kerajaannya, pemerintahannya, kita nggak perlu pusing. Kitab suci ajarkan carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Banyak orang mencari kerajaan Elohim, tapi kebenarannya tidak. Kitab suci ajarkan carilah dahulu kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, dan kebenarannya. Sesudah itu ditambahkan baru bonusnya diberikan. Kalau orang hanya mencari kerajaan Elohim, bisa kecewa saudara. Wah, saya sudah berusaha ikut Tuhan tapi toh saya bangkrut. Toh saya seperti ini, saya nggak lulus, saya segala macam, bisa kecewa. Tapi kalau dicari Tuhan dan kebenarannya, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, luar biasa. Segala sesuatu diberikan. Mungkin bagian saya bukan di sini, saudara. Bagian saya di tempat lain, tapi jauh Tuhan membuat segala sesuatu luar biasa. Amin. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya lihat, banyak orang yang luar biasa. Tuhan ambil dari banyak hal. Sekarang kalau saudara pikir, siapa murid Yeshua? Berpendidikan tinggikah mereka? Tetapi toh dia jadi rasul Yeshua yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Kalau orang pikir, bagianku kan aku nelayan, bagianku kan sekali, bagianku kan yang lain.
Tapi toh dia bisa menjadi, siapa yang ngajarin Kepa sekolah tinggi? Tapi toh dia bisa berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Apa nggak hebat, saudara? Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa segala sesuatu rancangan Tuhan pasti terbaik buat kita. Amin. Jadi yang jelas segala Bapak Yahweh menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kitab Kohelet pasal 3 ayat 11. Pasti itu kita nggak tahu. Dan indah yang paling sempurna saat kita sudah berjumpa dengan Abah Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach. Amin. Yang terakhir, tetap dan selalu menjadikan Abah Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach sebagai pusat penyembahan sampai selama-lamanya. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach.